وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Al-ikhwatu fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab-kitab Bulughul Maram yang berkaitan dengan kaifiyat haji. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, babu sifatil haji wa dukhuli Makkah, bab bagaimana sifat haji Nabi SAW dan bagaimana beliau masuk ke kota Makkah. Maka dalam hadis ini kita akan mempelajari panjang lebar bagaimana Nabi berhaji sejak beliau berangkat hingga beliau pulang. Ini hadis adalah hadis yang paling panjang tentang bagaimana hajinya Nabi yang mulia SAW, dikenal dengan nama hadis Jabir karena mereka adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Barang siapa yang memahami penjelasan Jabir bin Abdullah bagaimana Nabi haji, maka inilah hakikatnya haji yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jika satu hadis ini saja kita cermati baik-baik, kita pelajari, maka cukuplah sebagai modal kita untuk melaksanakan ibadah haji. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tolong handphonenya dimatikan dulu, akhi. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjah, bahwasanya Nabi SAW ketika berhaji, fa kharajna ma'ahu, kami pun keluar mengiringi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi haji, berbondong-bondong para sahabat ikut bersama Nabi SAW. Dari seluruh penjuru jazirah mengikuti Nabi. Ada yang berangkat bersama-sama dari Madinah dan ada yang bertemu di jalan. Sehingga terkumpullah orang yang begitu banyak dalam pelaksanaan haji Nabi yang hanya sekali. Seumur hidupnya Nabi hanya sekali haji. Itulah haji yang dijalankan Nabi SAW disebut dengan nama Hajjatul Wada. Karena itulah haji yang pertama dan haji yang terakhir. Karena setelah itu Rasulullah pun wafat. Dan Nabi telah merasa dia akan wafat sehingga dia berkata, ketika musim haji dalam wasiatnya, la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Mungkin saya tak berjumpa kalian lagi setelah tahun ini. Begitu banyaknya. Puluhan ribu yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ataina Dzul Hulaifah, tatkala kami telah tiba di tempat yang bernama Dzul Hulaifah yang sekarang disebut dengan nama Abyar Ali, tempat miqatnya penduduk kota Madinah. Fawaladat Asma'u bintu Umais. Ketika itu Asma bintu Umais melahirkan. Subhanallah, bayangkan. Asma bintu Umais adalah istri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Dan dia adalah Asma bintu Umais yang sebelum Abu Bakar Siddiq dia adalah istri daripada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far terbunuh dalam peristiwa perang Mu'tah. Setelah masa iddahnya berakhir, Abu Bakar pun menikahinya. Maka ketika tiba di Dzul Hulaifah, di sanalah Asma bintu Umais melahirkan putra Abu Bakar yang kelak diberi nama Muhammad. Berarti ketika dia mau berangkat haji dalam kondisi hamil yang besar. Bertolak mereka dari Madinah, setibanya di Dzul Hulaifah, di sana dia bersalin. Subhanallah. Bayangkan betapa semangatnya mereka dalam rangka mengikuti haji bersama Nabi. Meski hamil besar, dia paksakan ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaladat Asma bintu Umaisin faqala ightasili wastathfiri bi thawbin, maka Rasulullah katakan kepada Asma bintu Umais, mandilah engkau, kemudian hendaklah engkau membalut tempat keluarnya darah, wastanfiri bi thawbin, dengan pakaian agar tidak keluar
dalam keadaan nifas. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perempuan ketika haid ataupun nifas tetap boleh melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Tak ada masalah. Banyak jemaah umrah yang kebingungan ketika dia mau melaksanakan ibadah umrah, tiba-tiba hari hanya mau berangkat, paginya dia haid. Dia kebingungan. Sebagian mereka langsung pergi saja tanpa berihram. Ya, ikut ke Mekah tanpa berihram, padahal tujuannya datang untuk melaksanakan umrah. Tentunya dia telah melanggar larangan ihram. Larangan ihram adalah melewati miqat dengan tanpa berihram, padahal dia mau haji atau umrah. Ya, santai-santai dia di hotel, nanti setelah selesai suci baru dia melaksanakan ya tawaf keluar ke Tanaim. Ini semua salah. Ya, tetap dia jika berangkat dari Madinah berihram bersama orang-orang, mandi ketika akan berangkat, pakai pembalut, lalu ucapkan kata-kata talbiyah sebagaimana mereka, labbaik Allahumma umratan, kerjakan ibadah umrahmu, kerjakan ibadah hajimu, tak ada halangan. Cuma yang dilarang adalah tawaf. Oleh karena itu ketika sampai di kota Makkah, tunggu dulu sampai Anda suci, baru dia mandi. Setelah mandi baru tawaf, sa'i dan tahallul ketika umrah. Selama dia belum suci, maka tetap dalam keadaan berihram, artinya menjaga larangan-larangan ihram, tidak memotong rambutnya, memotong kukunya, dan seterusnya. Wa ahrimi, dan berihramlah. Wa shalla Rasulullah SAW fil masjid. Kemudian Rasulullah pun salat di masjid, maksudnya adalah masjid yang ada di Dzul Hulaifah. Ya. Tsumma rakibal qaswa. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menaiki qaswa. Al-qaswa adalah unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namanya al-qaswa. Nabi memiliki beberapa unta yang semuanya diberi nama. Ya. Diberi nama dengan nama al-qaswa, kadang-kadang al-adba, padahal dia juga, atau al-jad'a. Maka Nabi SAW pun menaiki untanya Al-Qaswa ketika mereka berada di Dzul Hulaifah, hatta idza stawat bihi 'ala al-baida. Tatkala Nabi SAW sempurna di atas untanya dan telah berada di tempat yang luas. Al-baida adalah al-falatu, tempat yang luas. Ahalla bitauhid, maka Nabi pun memulaikan ihlalnya. Mulailah dia melafazkan kalimat ihlal yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika maknanya adalah ya Tuhan, aku datang memenuhi seruanmu, seruan demi seruan. Ya, itulah makna labbaik. Ya. Ijabatan laka ba'da ijabah, aku memenuhi seruanmu. Ya Tuhan, seruan demi seruanmu, aku akan selalu untuk hadir mengikuti seruanmu. Wa iqamatan ala ta'atika daiman, aku senantiasa siap untuk taat di bawah perintahmu. Inilah makna labbaik. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Diulang-ulangi. Aku memenuhi seruanmu ya Tuhan, aku datang memenuhi seruanmu, aku datang memenuhi seruanmu, tak ada sekutu bagimu wahai Tuhan, aku datang memenuhi seruanmu. Innal hamda wan ni'mata laka. Sesungguhnya segala macam pujian dan segala macam nikmat itu adalah milikmu. Wal mulku, demikian juga segala kerajaan adalah milikmu. La syarika lak, tak ada sekutu bagimu. Inilah namanya kalimat talbiyah yang diucapkan setelah kita melafaz niat kita labbaik Allahumma umratan. Setelah itu kita pun bertalbiyah. Bagi laki-laki disunahkan untuk dikeraskan, bagi perempuan disirkan, tidak dijaharkan sebagaimana laki-laki. Dan tidak disunahkan untuk berjamaah membacanya. Sekiranya tak disengaja akhirnya bertemu suara dengan suara dan menyatu, tak mengapa. Bukan tujuannya untuk menjadi zikir yang dilantunkan secara berjamaah.
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ya, dan kita diperintahkan untuk bertalbiyah sepanjang jalan, semampu kita. Apalagi ketika menaiki dataran tinggi, ketika turun, ketika singgah, ketika naik kembali di kendaraan, ketika semangat, diperbanyak. Dan banyak keutamaan talbiyah ini, diantaranya dia merupakan lafaz tauhid. Jadi kita datang menyembah Allah dalam rangka mengibadati Tuhan yang satu, memurnikan tauhid, menyembah Tuhan yang satu semata. Dan setiap yang mendengar labbaik Allahumma labbaik kita, talbiyah kita akan menjadi saksi di hari kiamat. Kemudian hatta idza ataina al-baita istalama rukna. Kata Jabir, kami pun tiba di rumah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di Makkah. Ketika tiba di rumah, apa yang Rasulullah perbuat? Rasulullah SAW seketika istalama rukna. Ya. Beliau SAW mengusap rukun, maksudnya adalah rukun Hajarul Aswad. Diusap. Dan memulai tawaf itu adalah ketika kita telah tiba sejajar dengan rukun Hajarul Aswad. Apabila dapat menciumnya, lakukan. Karena Nabi SAW mencium, pernah mencium. Apabila banyak orang tak bisa kita mencium, tapi bisa mengusap. Mengusaplah dengan tangan. Apabila banyak orang tak bisa juga mengusap, dahulu kala Nabi pakai tongkat. Pernah Rasulullah SAW yang menunjuk dengan tongkatnya Hajarul Aswad, kemudian mencium tongkatnya. Apabila kita bisa mengusap Hajarul Aswad, usap. Apabila tak mampu mengusap, maka ketika itu cukup kita lewat saja sambil memberi isyarat, ya, kita ucapkan Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Maka tibalah Nabi SAW di rukun, maksudnya rukun Hajarul Aswad. Jadi talbiyah kita ini diputuskan, dipotong setelah tiba di Ka'bah. Ketika tawaf tak ada lagi labbaik Allahumma labbaik. Berhenti ketika kita memulai apa? Tawaf. Ketika umroh. Adapun ketika haji, labbaik Allahumma labbaik ini kita hentikan, ya, ketika kita telah tiba pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, melontar Jumratul Aqabah. Setelah itu tak ada lagi labbaik Allahumma labbaik. Digantilah dengan takbir. Faramala thalathan, maka Rasulullah SAW berlari-lari kecil 3 kali. Jadi disunahkan ketika kita tawaf, setelah kita mencium Hajarul Aswad atau menyentuhnya atau memberi isyarat, disunahkan setelah itu kita mulai berlari-lari kecil 3 kali. Kata-kata ramala adalah berlari-lari dengan memendekkan langkah-langkah. Berlari-lari kecil dengan memendekkan langkah, inilah makna ramala. Lain dengan sa'i. Kalau sa'i berlari-lari kencang. Ya, jadi ketika tawaf, ya, pertama kali kita masuk kota Makkah, apakah itu tawaf umroh atau tawaf qudum, maka disunahkan untuk berlari-lari 3 kali. Dan asal muasal berlari-lari ini dilakukan Nabi SAW ketika umroh pada tahun ke-7 Hijriah. Disebut dengan nama Umratul Qadha, umroh pengganti. Karena tahun ke-6 Nabi SAW dihalangi untuk umroh oleh orang-orang Quraisy. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah, mereka boleh datang tahun depan. Maka tahun ke-7 Nabi pun umroh menggantikan yang gagal. Ketika tiba SAW di kota Makkah, telah membuat kesepakatan kaum muslimin dan orang-orang Quraisy Mekah, mereka tak diganggu. Ya, naiklah orang-orang Quraisy ke atas gunung melihat bagaimana kaum muslimin, ya, melakukan ibadah umrah, bagaimana mereka bertawaf. Berbisik-bisiklah Quraisy satu sama lain. Kata mereka, ini orang-orang Islam, orang-orang yang kerempengan ini, tak punya kekuatan, lemah-lemah. Karena mereka setibanya di Madinah habis mereka kena malaria. Maka Nabi suruh mereka untuk membuka bahu-bahu mereka ketika memulai tawaf. Ini yang disebut dengan nama al-ittiba. Al-ittiba adalah membuka bagian bahu kanan.
ya ketika memakai pakaian ihram. Menampakkan bahu kanan, namanya ittiba. Ini hanya dilakukan ketika tawaf umroh ataupun tawaf qudum saja. Ya, sebagian orang salah memaknai ittiba, sehingga dalam segala keadaan dia ittiba. Tidak, ittibanya hanya sekali saja ketika tawaf 7 kali. Orang kadang kita lihat di Arafat ittiba, di Mina ittiba, di mana-mana ittiba. Padahal dia hanya ketika tawaf saja. Itu pun tawaf umroh ataupun tawaf qudum. Rasulullah pun berlari kecil 3 kali dalam keadaan ittiba. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk merubah image kaum Quraisy agar mereka berlari-lari dari rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani tahun ke-7 Hijriah. Dari rukun Yamani mereka berjalan kaki, dan semua orang-orang Mekah itu naik ke puncak-puncak gunung, mereka berada di seluruh Ka'bah kecuali bagian rukun Yamani, tak terlihat oleh mereka. Karena itulah ya Nabi SAW ketika tiba di rukun Yamani berjalan sampai ke Hajarul Aswad. Nanti sampai sana kembali Rasulullah mencium, jika tak mampu mengusap, tak mampu memberi syarat, kemudian berlari-lari lagi. Maka mereka menampakkan bagaimana solidnya mereka, kekuatan mereka, kesehatan mereka. Ya, maka pada waktu Rasulullah melaksanakan ibadah haji wada, Rasulullah kembali berlari-lari. Faramala thalathan, 3 kali, wa masya arba'an, 3 kali berlari-lari, kemudian 4 kali berikutnya adalah dengan berjalan, karena jumlah tawaf 7 kali. Dengan senantiasa menjadikan Ka'bah bagian sebelah kirinya, ya, berputar, berbalik sebagaimana arah jarum jam berbalik kebalikannya. Thumma ata maqama Ibrahim fa shalla. Selepas 7 kali Rasulullah tawaf, maka beliau pun mendatangi maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukanlah kuburan Ibrahim, tidak. Makna maqam adalah tempat berdiri, dari kata-kata qama yaqumu maqamun. Rasulullah SAW pun mendatangi maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah merupakan batu tempat Ibrahim membangun Ka'bah yang diabadikan Allah, ditampakkan padanya mukjizat, di mana batu yang begitu kokoh dan kuatnya tampak padanya dia 2 tapak kaki Ibrahim menempel di sana menjadi stempel. Maqam Ibrahim dahulu kala dia melekat dengan Ka'bah, kemudian dijauhkan sebagaimana yang kita lihat sekarang, asalnya menempel. Dan kita disunahkan selepas tawaf untuk melaksanakan sholat. Sebagian orang mengatakannya sunnah tawaf, dikerjakan di belakang maqam Ibrahim. Kalau tak memungkinkan karena banyaknya jemaah, sholatlah di mana kita bisa dapat. Kerjakan 2 rakaat. Bacalah pada rakaat pertama setelah Fatihah ayat Al-Kafirun, Tauhid Al-Amali. Pada rakaat kedua baca setelah Fatihah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Tauhid Al-Ilmi. Bacalah 2 surat ini. Setelah selepas sholat, waraja'a ila rukni fastalamahu. Kembali Nabi ke rukun Hajar Aswad dan dia kembali mengusapnya. Kalau memungkinkan. Kalau tak memungkinkan tak perlu. Thumma kharaja minal babi ila Safa. Kemudian Nabi pun keluar dari pintu menuju Safa. Safa adalah gunung kecil yang sekarang masih ada dipelihara. Gunungnya masih ada, batu-batunya masih ada, walaupun sudah tentunya banyak padanya perbaikan-perbaikan sehingga jadi nyaman di sana. Tapi masih ada, belum dihabisi. Safa, ada lagi satu gunung lagi namanya Marwah. Ya, di atas 2 gunung inilah berlari-lari ibundanya Ismail, Hajar, mencari bantuan air. Falamma dana minas Safa, tatkala dia mendekati Safa. Jadi inilah amalan yang kedua setelah tawaf, yaitu apa? Sa'i. Tatkala telah mendekat ke Safa, qara'ah, maka Nabi membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Hanya sampai di situ, nggak usah disempurnakan. Yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah kedua-duanya adalah merupakan bagian daripada simbol-simbol syiar-syiar agama Allah.
untuk dimuliakan. Kemudian Nabi mengatakan abda'u bima bada Allahu bih. Aku memulai sebagaimana Allah mulai. Dalam ayat ini Allah mulai Safa dulu baru Marwah. Maka Nabi pun memulai dalam sa'i dari Safa dulu baru ke Marwah. Jadi ketika kita mau naik ke gunung Safa, kita ucapkan innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian kita katakan abda'u bima bada Allah bih. Saya mulai dari mana Allah mulai. Ya. Waraqas Safa, Nabi pun naik ke atas gunung Safa. Hatta ra'al baita, sampai Nabi melihat Ka'bah. Dan biasanya kita bisa melihat Ka'bah dari atas bukit Safa itu. Naik ke atas nampak Ka'bah. Ya, jadi ketika mau naik ke gunung Safa, Nabi mengatakan innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allah bih. Dia naik ke atas, melihat ke Ka'bah, fastaqbal qiblah, dia menghadapkan wajahnya ke arah kiblat Ka'bah. Fawahhadallaha wa kabbarah. Maka Nabi di sana mengucapkan kata-kata tauhid dan takbir. Wa qala, Rasulullah mengatakan la ilaha illallah wahdah. Inilah ucapan yang kita ucapkan tatkala kita memulai sa'i, naik ke atas puncak Safa, melihat ke Ka'bah, ucapkanlah ini. Ucapkan la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, tak ada ilah yang hak diibadati kecuali Allah. Dialah Tuhan semata yang tak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah pemilik segala macam kerajaan dan pujian, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia semata. Anjaza wa'dah, yang telah menepati janjinya, yaitu memenangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Anjaza wa'dah, dimenangkan Nabi dalam perang Badar, dimenangkan dalam perang Ahzab, dimenangkan pada penaklukan kota Makkah. Wa nasara abdah, menepati janjinya, dan dia telah menolong hambanya, memenangkan hambanya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan dia telah hazamal ahzab, mengalahkan tentara sekutu pada perang Ahzab. Wahdah semata, karena pada tahun keempat Hijriah, ketika terjadi perang Ahzab, 10.000 sekutu dari bangsa Arab, Ghatafan, Quraisy, dan suku-suku mereka dengan Yahudi yang bercampur bersatu padu untuk menghabisi Nabi. Maka Nabi SAW tidak memerangi mereka, tapi Allah yang memerangi mereka. Allah kirimkan angin yang membuat mereka kedinginan, tenda-tenda mereka pun roboh. Tiap kali mereka masak makanan, semua diterbalikkan oleh angin. Akhirnya setelah berbulan-bulan mengepung kota Madinah, mereka tak mampu masuk, mereka pun pulang. Kata Allah, wa kafallahul mu'mininal qital. Cukuplah Allah saja, tak perlu orang-orang beriman untuk menghalau musuh-musuhnya. Dan inilah makna wahazamal ahzab wahda, dia semata yang mengusir, mengalahkan tentara-tentara sekutu. Inilah yang kita ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah. Ya, wahazamal ahzab wahdah. Kalau anda kata tak hafal, silakan baca buku panduan zikirnya. Kalaupun tak dibaca tidak mengapa, karena dia hanyalah sunnah saja. Kalau dibaca, alhamdulillah, itu lebih utama. Tak hafal, silakan dibaca buku panduannya. Setelah dia membaca zikir ini, maka Rasulullah SAW thumma da'a baina dhalik, berdoa antara zikir-zikir ini, thalatha marrat, 3 kali. Berzikir, zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara abdah wa hazamal ahzab wahda. Berdoa. Setelah itu ucapkan lagi, berdoa lagi, ucapkan lagi, berdoa lagi, 3 kali. Doalah segala macam kebaikan dunia maupun akhirat. Thumma nazala ilal marwah. Setelah selesai berdoa, Nabi pun turun menuju Marwah. Inilah awal ibadah sa'i. Dia pun turun menuju Marwah, gunung satu lagi.
hatta idan sabbat qadamahu fi batnil wadi, ketika kaki Nabi telah menginjak bagian tengah dari lembah tersebut, gunung tengah-tengahnya ada lembah yang datar, karena itulah memungkinkan orang berlari. Di sanalah Ibunda Hajar berlari. Ketika Nabi tiba kakinya di tempat tersebut, dan lembah ini sekarang tak ada lagi lembah. Sudah dibuat keramik. Kiri kanannya dipasangin, atasnya dikasih AC, kiri kanan ada air zam-zam. Udah mudah. Enggak sebagaimana payahnya Ibunda Hajar. Ketika kaki Nabi tiba di sana, maka beliau pun berlari-lari cepat. Dan berlari-lari di antara Safa dan Marwah ini hanya pada lembah ini. Sekarang ditandai dengan lampu hijau. Sepanjang lampu hijau itulah Nabi berlari sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat berapa meter dia. Mungkin sekitar 30 atau 50 meter, saya kurang ingat. Atau 100 meter, tapi tak sampailah. Yang penting ada tanda hijau. Dan ini adalah sunnah. Kalaupun antum tak bisa berlari karena faktor umur, kesehatan, daripada batuk-batuk, jalan nggak apa-apa. Dan bagi wanita tidak disunahkan berlari. Walaupun asal muasalnya Ibunda Hajar berlari, tapi untuk wanita tidak disunahkan. Nabi berlari karena lari adalah perkara yang akan membuat aurat wanita akan banyak terlihat. Oleh karena itu dilarang. Perempuan tak boleh berlari. Mana Ustaz perempuan berlari di SP itu? Tetap tak boleh, karena mereka tak paham saja. Kecuali kalau andai kata tak ada orang. Banyak orang dilarang perempuan berlari-lari. Tapi karena sudah tercabut sebagian rasa malu, mereka lari aja. Laki-laki yang jadi malu melihatnya. Sudah hampir hilang rasa malu dari komunitas. Sore hari gabung sama laki-laki main poli. Pakai training, baju ketat. Kemana suami-suaminya itu? Subhanallah. Inilah manfaatnya kita mengaji. Kalau enggak udah cumana hidup kita ini. Semes, perempuan nyemes. Bayangkanlah apa kerja perempuan laki-laki satu lapangan, mereka main poli. Perempuan bergerak-gerak, lompat sana, lompat sini. La ilaha illallah. Kadang pakai jilbab pendek. Alhamdulillah. Ala nikmatil Islam wa sunnah. Lebih parah lagi main bola perempuan. Subhanallah. Hatta idza sa'idata masya ilal marwah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mulai menaik, maka Nabi kembali berjalan sampai menuju Marwah. Jadi hanya lembah ini aja lah. Ketika itu yang datar, yang memungkinkan Ibunda Hajar berlari. Setelah itu kembali pendakian. Maka Ibunda Hajar pun berjalan, maka Nabi pun berjalan. Berjalanlah Nabi menuju Marwah. Nama gunung yang kedua. Fa'ala 'alal marwati kama fa'ala 'alas safa. Nabi melakukan apa yang dilakukan di Safa. Jadi Nabi ketika tiba di Marwah menghadap ke kiblat, berhenti di sana. Hikmahnya supaya kita enggak terlalu letih, setiap kali Safa Marwah berhenti berdoa. Bayangkan kalau sa'i tak berhenti, Masya Allah, jauh. Mau pulang balik 3-4 kilo, pulang balik. Berhenti di sana, ambil nafas, berdoa. Hikmah, subhanallah. Naik ke atas Marwah, menghadap ke kiblat. Dan sekarang tak nampak Ka'bah, tapi kita bisa melihat dari garis-garis mana menuju Ka'bah. Berdoa lagi di sana, ucapkan sebagaimana kita ucapkan di sofa tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamul ahzab wahdah. Setelah itu berdoa yang lain-lain. Setelah itu zikir ini kembali, ulangi 3 kali. Semua ini sunnah, kalaupun ditinggalkan tak mengapa. Tapi upayakan untuk diikuti sunnah Nabi SAW. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali sa'i. Jadi sa'i itu bukan dari Marwah, dari Safa kembali ke Safa, tidak. Dari Safa ke Marwah sekali. Marwah ke Safa 2 kali. Safa Marwah 3 kali. Jadi intinya dimulai dari Safa, dimulai daripada Safa, berakhir di Marwah.
Apa yang kita baca ketika sa'i tak ada bacaan khusus. Apa yang kita baca ketika tawaf tak ada bacaan khusus. Kecuali yang pertama, bertakbir Allahu Akbar ketika mau tawaf. Boleh tambahkan bismillah Allahu Akbar. Kemudian antara rukun Hajar Aswad Nabi ajarkan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya dua ini zikir ketika tawaf. Ya, setelah itu banyak-banyaklah berzikir kepada Allah sambil tawaf. Tapi tidak ada bacaan khusus. Apa yang kau hafalkan baca ketika itu. Boleh baca Quran, boleh baca ayat, boleh berzikir. Boleh macam-macam, beristighfar, bertakbir, tahlil. Yang penting tawaf itu ibadah. Rasakan engkau sedang berada di hadapan rumah Allah, merundukkan dirimu di hadapan kebesarannya, engkau tawaf mengikuti perintahnya. Kata Allah, wal yattawafun, hendaklah mereka bertawaf bil baitil atiq, di rumah Allah al-atiq yang asal. Ya, yang penting hatimu benar-benar kau tundukkan sedang beribadah menyembah Allah. Tawaf itu intinya adalah perasaan jiwamu. Sebagian orang yang paling penting baginya zikir-zikir. Kadang-kadang beramai-ramai membaca zikir, beramai-ramai baca doa, mengganggu jamaah yang lain. Orang Indonesia ada lagi dimodifikasi. Doanya pakai lagu-lagu. Dimodifikasi. Pakai selawat dan pakai lagu-lagu kayak kampung mereka, dibawakan mereka ke Mekah. Ya, mengganggu yang lain. Ketika di antara Safa dan Marwah juga tidak ada bacaan khusus. Tidak ada. Maka baca yang sebagaimana ingin kau baca. Boleh baca Quran, boleh berzikir. Beda antara sa'i dan saf dan tawaf dari sisi bersuci. Upayakan ketika tawaf engkau dalam keadaan bersuci. Sampai engkau selesai tawaf, sholat 2 rakaat. Ketika sa'i tak mengapa engkau tak bersuci lagi. Misalnya kau buang angin ketika sedang sa'i tak mengapa. Karena tidak dibutuhkan bersuci ketika sa'i, hanya ketika tawaf saja. Ya. Sampai di Marwah tadi lakukan sebagaimana apa kau lakukan di Safa. Wa dzakarul hadis. Kemudian disebutkanlah hadisnya panjang lebar. Wa fihi, dan dalam hadis itu ya, berapa sisa waktu kita ini? Berapa? 5 menit lagi. Jadi inilah namanya pelaksanaan ibadah umroh bagi orang-orang yang mengerjakan haji tamattu. Selepas antum bersa'i maka bertahallullah. Tahallul artinya melepaskan diri daripada ibadah. Bertahallulnya umroh dengan memotong rambut. Selepas sa'i itu juga keluarlah dari pintu Marwah, carilah tukang cukur. Cukurlah rambutmu, lebih utama dicukur habis sampai gundul. Dan Nabi mendoakan orang gundul dengan 3 kali doa, rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang botak, mencukur rambutnya habis. Diulangi Nabi 3 kali, berkata setiap kali Nabi mengatakan rahimallahul muhalliqin, berkatalah orang-orang yang memendekkan rambutnya, al-muqassirin ya Rasulullah, bagaimana yang memendekkan rambutnya Rasulullah? Nabi kembali mendoakan semoga Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya. Bertanya lagi orang-orang yang memendekkan ya Rasulullah, sampai 3 kali, barulah yang keempat, rahimallahul muqassirin. Semoga Allah merahmati pula orang-orang yang memendekkan rambutnya. Maka ini menunjukkan lebih utama ya adalah dengan mencukur habis rambut, tahallul. Dan ini tahallul ibadah. Subhanallah, yang hanya boleh dikerjakan untuk Allah. Sebagian orang-orang sufi, mereka di sisi kuburan-kuburan wali mereka tawaf, setelah itu mereka bertahallul. Ya dan billah. Ya. Tawaf hanya boleh di rumah Allah ini saja. Ya, bertahallul pun dengan niat ibadah hanya ketika itu saja. Tak ada keutamaan orang itu mencukur rambut habis botak, tak ada keutamaannya. Kecuali dalam bab ibadah tadi, tahallul. Karena sebagian orang menyangka botak itu sunnah. Bahkan kaum Khawarij itu ciri-ciri mereka botak. Ya. Tidak ada sunnahnya botak.
Bahkan dalam mazhab Malik, botak itu dilarang kecuali ada sebab. Ya, pelakunya ditakzir, diberikan hukuman. Di dalam rangka ibadah hanya itu sajalah yang namanya botak dan mendekkan rambut, tahallul. Ya. Setelah engkau selesai tahallul, selesai pula lah ibadah umrahmu. Jika engkau melaksanakan ibadah haji tamattu, selesailah ibadah umrahmu. Tunggu nanti tanggal 8 Hijriah hari Tarwiyah untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau engkau datang niatmu adalah untuk ibadah haji, namanya haji qiran, dan itu yang dibuat Nabi, maka engkau tak boleh bertahallul. Selepas kau sa'i, sudah. Tunggu nanti bertahallulnya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi bedanya tamattu dengan haji al-qiran, tamattu umrah dan haji dipisah. Setelah umrah selesai memakai pakaian biasa, parfum segala macam, dia boleh mencapai keluarganya, tunggu tanggal 8. Orang yang melaksanakan haji qiran semenjak dia berihram tak boleh melepas ihramnya, dalam pengertian tak boleh mengganti kepada pakaian biasa sampai tanggal 10. Maka Nabi di sini beliau tidak bertahallul karena beliau melaksanakan haji qiran. Dan umrahnya Nabi ini bukan umrah tawafnya Nabi ini bukan tawaf untuk umrah, tapi ini namanya tawaf qudum, tawaf kedatangan. Karena haji tamattu itu adalah haji yang menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu pelaksanaan. Digabungkan dia, tak dipisah. Ya. Maka tak ada bagi mereka tawaf untuk umrah. Ini tawaf kedatangan. Selepas itu sa'i. Sa'i itu untuk haji. Ini bukan sa'i umrahnya ketika Nabi ini. Sa'i untuk haji ini. Nanti ketika setelah beliau sallallahu alaihi wasallam melontar jumrah pada tanggal 10, kemudian bertahallul menyembelih, beliau SAW tawaf rukun haji, tawaf ifadah. Setelah itu tak perlu lagi untuk sa'i karena sa'inya telah dikedepankan. Jadi sa'i Nabi ini bukan sa'i umrah tapi sa'i haji yang boleh dikedepankan. Namun tak banyak orang melaksanakan haji tamattu, haji qiran. Karena kebanyakan manusia memilih yang mudah, yaitu haji tamattu. Dan haji qiran itu ya karena Nabi SAW bawa sembelihan. Maka Nabi SAW tidak berlepaskan pakaiannya karena sembelihan tersebut telah diniatkan untuk disembelih sampai tanggal 10. Maka menunggulah Nabi tanggal 10 baru disembelih. Setelah disembelih barulah Rasulullah mengganti pakaiannya. Ya, insyaallah minggu akan datang kita lanjutkan hadis yang panjang ini tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasul Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.